sampaikan. Ya, Supaya nggak terima salah. kasih sahabat Oke. keluarga muslim, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita Jangan Maklum pada Pikun bersama Dr. Hasanul Arifin. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor SMS center kami ini di 081370031616 dan bisa juga langsung menghubungi kami di 0617944280 atau 282. Ya, sebelum kita lanjutkan Oke. lagi dok, ini ada Ya, pertanyaan yang sudah masuk ke baik. SMS kita. Walaupun ini pertanyaannya di luar dari tema, apakah diperbolehkan atau gimana dok? Ya boleh Dok, saja. boleh dok Silakan. ya. Oke, saya bacakan nih dok ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Edi dari Sumbermulyo, Provinsi Sulteng ya. Saya mau tanya di luar tema, ya, apakah anak masih balita boleh diurut, apalagi perutnya? Nah, ini gini gimana dok? Iya. Jadi kalau cerita mengurut atau Iya. sebenarnya masas ya, masas itu memang ada literatur penelitian yang menjelaskan bahwa berefek juga terhadap kita ya, terutama faktor relaksasi ya, relaksasi pada otot segala macam. Namun kalau masas pada anak untuk daerah perut memang tidak rekomendasi kecuali oleh orang-orang yang memang ahli pengalaman di situ. Biasanya memang yang bisa dilakukan adalah kompres pada perut, kompres hangat ya, biasanya untuk mengurangi perut yang gembung gitu ya, itu juga salah satunya. Nah, kalau untuk memasas daerah otot, jadi masas itu kan fungsinya untuk membuat rileks. Jadi otot-otot yang kaku dia ya regangkan. Dengan apa? Dengan masas tadi, jadi anjurkan dengan minyak ya, minyak zaitun atau minyak kelapa, tapi ditambah dengan bawang merah boleh ya, untuk menghangatkan badannya seperti itu. Tapi kalau daerah perut, kalau tidak biasa nanti malah berefek nanti ke pencernaannya. Nah, jadi rekomendasi hanya bagian-bagian otot yang dianjurkan bagian belakang biasanya pada Iya. bayi. Ya. Masih dari beliau nih, masih dari Pak Edi tadi. Nah, dari Sulteng tadi. Ya, Ya. pertanyaannya tadi ini pertanyaan yang kedua. Anak beliau masih berumur 9 bulan. Setiap buang air besar itu keras dan terus keluar darah. Ini kira-kira penyebabnya apa nih dok? Jadi kalau sudah keluar darah, nah berarti ada sesuatu di pencernaannya yang bermasalah. Nah itu sudah tidak biasa. Kalau keras masih kadang masih normal, mungkin kurang minum atau makannya terlalu padat. Tapi kalau sudah warnanya merah darah, apalagi berlendir, disertai anak demam, itu bisa salah satu ada infeksi di pencernaan seperti itu. Yang paling sering anak-anak kalau sudah BAB-nya berdarah itu infeksi pencernaan. Saya sarankan kepada Bapak dibawa ke dokter ya, ke dokter biar diperiksa lebih detail ya, dicek nanti dari anamnesis sampai proses fisik, insya Allah dapat ketemu penyakitnya dan dapat nanti obat yang tepat. Ya, jadi ikhtiarnya seperti itu. Oke, iya, terima kasih dok atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Pak Edi ya yang ada di anaknya sembuh ya. Betul, sehat amin, ya. mudah-mudahan sembuh ya Pak Edi yang ada di soleh. Sulteng ya. Oke, ya kita kembali tadi dok ke tema kita yaitu tentang pikun, ya tentang pikun. Tadi dokter sudah juga jelaskan beberapa penyebab kemudian faktor risikonya. Nah, kemudian itu untuk pencegahannya tersendiri dok, selain daripada memang harus menjaga pola hidup yang sehat mulai dari sekarang, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan dok? Jadi begini, area daripada otak itu kan macam-macam. Ada area otak depan, otak samping belakang, itu masing-masing punya fungsi yang berbeda. Salah satu yang paling banyak fungsi kognitifnya itu daerah depan ya, sama daerah samping itu ada temporal. Nah ini harus dilatih, sering distimulasi. Nah itu bisa mencegah daripada penurunan fungsi. Dengan cara apa? Dengan banyak membaca, bermain, puzzle segala macamnya. Kemudian ada daerah otak yang daerah sosial, fungsi sosial. Itu juga harus sering dilatih, ya, ikut relawan-relawan, ikut satu organisasi. Lagi daerah otak kita, daerah temporal juga, parietal itu daerah-daerah yang penting untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, misalkan belajar bahasa segala macam. Nah, melatih beberapa bagian otak ini juga banyak salah satu tips mencegah daripada demensia. Dan ada penelitian juga faktor rajinnya beribadah ya. Fungsi sosial itu juga mempengaruhi ibadah. Jadi kita punya supaya mudah mengingat ya,
apa saja sih tindakan untuk pencegahan? Kita singkat dengan cerdik ya. Cerdik C itu cek kesehatan secara berkala. Jalatin, rajin ke dokter, cek tekanan darah, berat badan, apa obesitas. Karena obesitas juga menyumbang terjadinya demensia seperti itu ya. Faktor risiko juga dok. Faktor risiko juga. Cek kesehatan berkala, ke fasilitas kesehatan. Kemudian nyahkan asap rokok di lingkungan kita. Usahakan jangan ngirup asap rokok. Ini usaha karena ada rokok pasif, rokok aktif. Seperti itu. Jadi usahanya memang perlu usaha yang keras nih dok. Usahanya nanti kan suaminya yang disayanginya itu merokok. Betul. Ini juga sebagai tantangan juga dok ya. Iya. Bagi mereka yang mungkin lingkungannya ya lingkungan perokok seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, yang kemudian R ya. R itu rajin untuk bersosialisasi. Rajin ikut aktivitas spiritual ya. Itu rajin mengelola kesehatan tubuh kita. Jadi R tuh rajin-rajin gitu ya, rajin yang bagus-bagus. Kemudian cerdik. Cerdik D-nya itu adalah kita harus sering berdoa. Doa itu ya. Jadi selain usaha, doa jangan lupa dok. Doa harus dikuatkan karena ini merupakan ibadah juga dok. Doa ibadah itu juga. Ibadah. Karena doa itu mengharapkan Allah yang menyembuhkan. Betul. Karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kan gitu, kecuali mati gitu ya, maut gitu ya. Nah, kita yakin demensia ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan, tapi Allah mungkin masih merahasiakan. Tapi Allah itu Maha Penyembuh, tanpa obat dokter bisa menyembuhkan. Atau rajin-rajin berdoa supaya Allah berikan kesehatan kepada kita. Obat hanya sebagai wasilah aja dok ya, sedangkan penyembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu. Kemudian I itu istirahat yang cukup. Wah, ini juga sangat penting dok ya. Karena gangguan pada tidur, gangguan tidur itu juga membuat satu gangguan pada fungsi kognitif. Jadi ada penelitian hubungan antara pola tidur dengan fungsi kognitif. Ternyata orang-orang yang terganggu fungsi tidurnya, fungsi kognitifnya ikut juga terganggu. Kemudian yang terakhir adalah K, kelola stres. Jadi harus stres ini udah semua penyakit dan sering kita sampaikan, jangan stres. Berpikir positif, kalau ada masalah jangan jadikan beban, banyak-banyak bersyukur dalam hidup, introspeksi diri. Itu akan jauh daripada penyakit stres. Karena stres juga salah satu akan membangkitkan nanti hormon-hormon jelek di tubuh kita. Terlalu banyak hormon kortisolnya, ya, jadi penyakit, diabetesnya naik, gulanya naik, tensinya naik, ya. Lebih bagus dia selalu bersyukur. Kalau kita sering bersyukur, berpikir positif, hormon yang baik muncul, endorfin muncul, ya. Ya, orang-orang yang rajin bersyukur ini dia tidak gampang nyeri. Nah, dia akan lebih mudah tahan mental gitu. Nah, itu yang paling penting. Ya, cerdik. Jadi silakan saja nanti diamalkan untuk mencegah daripada terjadinya gangguan demensia pada diri kita dan keluarga kita, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan dari 5 tips, 5 tadi dok ya. Cerdik. Cerdik ya. Ini luar biasa sekali, sudah disimpulkan semua di situ dok ya, dengan simpel, dan apabila ini kita amalkan insya Allah pikun akan jauh dari kita dok ya. Mudah-mudahan kita walaupun di usia yang sudah tua nanti, mudah-mudahan tidak terkena pikun kan, insya dok, Allah. Ya. Amin. Ya sahabat kaum muslim, ini itu tadi beberapa hal pencegahan. Nah kemudian nih dok, kita masuk satu lagi nih dok, kalau pengobatan. Nah pengobatannya ini biasanya apakah hanya sekedar untuk mengurangi aja gejalanya itu, atau emang betul-betul bisa disembuhkan gitu dok? Jadi obat itu tidak dia menyembuhkan langsung seperti obat demam, kasih obat langsung hilang demamnya gitu. Dia tidak seperti itu. Dia obatnya sistem kerjanya adalah memperlambat proses daripada penurunan fungsi kognitif. Jadi kalau grafiknya kan dia seperti ini, dengan minum obat dia grafiknya turun juga, tapi dia lebih lama turunnya. Nah seperti itu. Nah itulah tujuannya pengobatan, dan juga untuk memperbaiki kualitas hidup si penderita juga dan keluarga juga, seperti itu. Itulah tujuan pengobatan, bukan untuk menyembuhkan dia langsung hilang pikunnya, tidak, tapi hanya memperlambat proses perburukannya, seperti itu. Oke, berarti yang paling tepat adalah kita cegah sejak dari sekarang dok ya. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Oke, kemudian nih dok, ada beberapa pernyataan ini, apakah ini termasuk fakta atau mitos? Nah ini biasa nih dok di segmen terakhir nih dok ya. Agak berat nih memang. Ini agak berat pertanyaan dok ya, apakah ini fakta atau mitos? Nah tapi ini ringan nih dok. Nah ada yang mengatakan kalau berarti ini sudah terjawab mungkin dok ya, kalau pikun ini penyakit seumur hidup, tidak bisa diobati. Ini gimana dok? Iya, dia tidak bisa
diobati sampai sembuh gitu total itu. Hanya betul, Dok, tadi ya. memperlambat proses terjadinya penyakit, menghambat proses perburukan dari penyakit pikunnya saja. Berarti ini fakta, Dok, ya? Iya. Fakta. Nah, kemudian Dok, pernyataan berikutnya lagi, penyakit pikun itu itulah penyakit yang biasa dan itu penyakit yang lumrah, tidak begitu berbahaya dan tidak menyebabkan kematian. Ini benar nggak sih, Dok? Ini tidak benar. Ini tidak benar. Judul kita sudah tadi itu, jangan maklum dengan pikun. Iya. Jadi pikun ini harus di manage lah, ya, secara komprehensif lengkap. Nah, jadi jangan dianggap lumrah, tidak. Itu sudah bagian dari penyakit, ya. Jadi harus dicegah supaya jangan semakin buruk seperti itu. Sehingga kan nanti ada interaksi kita dengan pasien pun akan lebih baik, terutama anak dengan orang tua akan lebih. Disitulah bukti kita hubungan antara anak orang tua itu akan lebih kuat di situ. Allah akan menilai bagaimana si anak mengurus orang tuanya, karena orang tuanya itu akan kembali seperti anak-anak. Betul. Kan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kan gitu kan. Akan dikembalikan Allah memang orang tua ini nanti pada kondisi anak-anak seperti itu. Maka untuk kita memang saling memikirkannya gitu agar wah ini ternyata saya dulu diurus oleh ibu kita buang air besar di tempat. Sekarang ngurus orang tua yang sedang pikun, kadang ada pikun tuh buang air besar dia nggak tahu. Kadang kita yang ngurusnya seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi amal yang terbaik bagi orang-orang yang merawat orang-orang yang pasti, Dok. Ya, berbakti kepada pikun orang tua adalah sesuatu hal yang wajib yang harus kita lakukan, Iya, ya, Dok. benar. Oke, kemudian terakhir nih, Dok, ada sebuah pernyataan minum kopi setiap hari atau membiasakan minum kopi dapat mencegah terjadinya pikun lebih cepat. Ini fakta atau mitos? Iya, jadi begini. Kopi memang belum ada riset yang saya baca yang mencegah langsung pikun gitu. Mencegah dia misalnya tidak. Tetapi dia penelitiannya membuktikan bahwa kopi dapat meningkatkan fungsi kognitif. Nah, artinya menstimulasi otak. Jadi dia bisa merangsang kerja otak. Nah, jadi orang-orang yang minum kopi dengan tak minum kopi diteliti ternyata orang minum kopi daya ingatnya lebih baik. Gitu. Tapi tidak menyimpulkan ini mengobati pikun, tidak. Secara langsung tidak, Dok, ya. Jadi orang-orang yang terbiasa minum kopi sih nggak masalah ya minum kopi. Karena penelitian juga 3 kali sehari minum kopi itu juga pada lansia juga tidak masalah. Nah, tidak masalah asalkan jangan berlebihan saja. Karena efeknya memang kopi ini jeleknya gangguan tidur. Nah, kalau nggak biasa dia gangguan tidur. Nah, kita tahu bahwa gangguan tidur salah satu menyumbang terjadinya demensia gitu. Jadi kalau sudah dia sampai terganggu tidurnya gara minum kopi juga tidak bagus. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan tidak ada larangan sih ya. Secara detail melarang itu tidak seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan. Berarti pernyataan ini belum bisa juga kita katakan fakta 100%, Dok, ya. Mitos pun mitos juga 100% belum teliti lagi. Ya, baik sahabat Gamsen, baik, Dok. Insyaallah. Pernyataan terakhir tadi tentang fakta atau mitos sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore ini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi sahabat kaum muslim pada minggu yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Dok, atas kehadirannya hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan tadi bermanfaat khususnya kepada sahabat kaum muslim yang ada di rumah yang menyaksikan secara langsung ataupun nanti di siar ulangnya, Dok, ya. Insyaallah. Ya, sahabat kaum muslim, jangan lupa saksikan terus Bincang Sehat setiap hari Kamis pukul 17.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Dan akhir kata, saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.